Kata-kata hari ini buat orang-orang yang skeptis sama cryptocurrency, apalagi kripto disangka scam, judi, apalah gitu. Ini dengerin kata-kata gua hari ini. Banyak orang yang berpikir berinvestasi di kripto adalah perjudian atau scam lah, apalah gitu. Sebenarnya nih, dengan pengetahuan fundamental yang tepat, lu bisa berinvestasi dengan percaya diri dan sukses. Tuh, untuk lo yang skeptis bahkan disangkain kripto ini scam atau perjudian. Halo teman-teman, di sini gue akan jelaskan di kesempatan video kali ini gimana kita bisa memahami fundamental di setiap cryptocurrency, termasuk apa yang gue jabarkan di sini. Langsung aja. Jadi Warren Buffett ini pernah berkata, resiko datang itu dari tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Ini sangat relevan banget di dunia cryptocurrency, walaupun Warren Buffett itu di dunia saham ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam investasi di dalam cryptocurrency ini, penting banget untuk mempelajari berbagai aspek fundamental yang bisa membantu lo membuat keputusan yang lebih terinformasi, terupdate, dan strategis. Jadi teknologi dan protokol ini ada blockchain. Pahami cara kerja blockchain ini, termasuk konsep dasar seperti desentralisasi, konsensus, dan keamanan. Lalu smart contract-nya pelajari juga bagaimana si smart contract ini berfungsi, bekerja, terutama pada platform seperti Ethereum. Nanti akan gue kasih contoh. Algoritma konsensusnya juga pelajari. Ketahui juga nih ya teman-teman, perbedaan antara algoritma konsensus seperti Proof of Work (POW) dan Proof of Stake (POS). Nah, baca juga isi white paper ya, dan pahami juga white paper dari proyek setiap cryptocurrency. Ini biasanya menjelaskan visi misinya, teknologi kriptonya, roadmap, dan bahkan penggunaan tokennya. Jangan sampai lu nggak baca. Biar apa? Karena baca ini, isi white paper ini akan bisa, dan bahkan lu bisa percaya diri ke depannya kayak gimana. Karena ini isi fondasinya gitu sih, diisi white paper ya. Tapi ini menurut gua disclaimer juga, ini bagi gua untuk jangka panjang aja sih ya, kayak berinvestasi ya. Beda cerita kalau misalnya kita buat hanya trading. Kelayakan teknologinya, evaluasi apakah teknologi yang diusulkan praktis ini dapat diimplementasikan. Ya misalnya ke smart contract ya kan, implementasikan. Cuman itu hanya untuk Ethereum, kita nggak tahu nih ya kan. Misalnya gua nggak tahu nih kripto yang lainnya bisa diimplementasikan kah ya, itu lu baca sendiri oke, atau lu search sendiri. Ada tim pengembangannya ya, kredibilitas dalam tim ini, teliti latar belakang tim ini, pengembang dan penasihatnya, tim dengan rekan jejak yang kuat. Karena tim dengan rekan jejak yang kuat itu lebih mungkin untuk berhasil karena sudah mungkin ada kepercayaan lah ya. Lalu transparansi dan aktivitasnya, lihat seberapa aktifnya dan transparan sebuah tim ini dalam berkomunikasi dengan komunitas dan pemegang token. Jadi kerjasama itu penting banget, apakah ini kompak atau enggak gitu ya. Lalu adopsi teknologinya. Nah ini teknologinya ya. Periksa sejauh mana teknologi telah diadopsi oleh pengguna dan pengembang. Jadi si user dan si pengembang ini udah sampai sejauh mana gitu ya, penggunaan dan pengembangnya. Lalu kasus penggunaannya nih ya, pahami aplikasi nyata dari proyek tersebut dan apakah ada kebutuhan pasar yang jelas untuk itu. Lalu ukuran dan aktivitas komunitas. Komunitas yang besar dan aktif sering kali menjadi indikator proyek yang sehat dan didukung dengan baik. Partnership dan kolaborasi, cari tahu tentang juga kemitraan strategis yang dimiliki proyek dengan perusahaan atau organisasi lain. Lalu lu harus tahu juga mekanisme distribusinya, itu pelajari bagaimana ya token distribusikan dan apakah ada risiko inflasi atau konsentrasi kepemilikan. Ayo, nah ini pelajari juga ya. Tapi sejauh ini sih ya, lo baca di white paper ini udah tahu lah tentang kayak gini ya. Tapi di sini gua harus kasih tahu informasinya tapi sesingkat mungkin ya.
Data on-chainnya juga lo harus tahu ya, transaksi dan volumenya ya, analisis jumlah transaksi dan volume perdagangan untuk memahami seberapa sering cryptocurrency ini digunakan. Semakin banyak penggunaannya, jadi semakin orang-orang itu menjadi lebih yakin gitu, karena ada volumenya gitu. Volume yang banyak. Jumlah pemegang, lihat distribusi pemegang token untuk mengukur sentralisasi dan potensi risiko pasar. Pahami juga likuiditas, periksa likuiditas pasar untuk memastikan lo bisa membeli dan menjual tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Karena gini, kalau misal ada seorang, misalnya sebuah bandar yang membeli, otomatis kan itu mempengaruhi market. Kapitalisasi pasar, bandingkan kapitalisasi pasar proyek dengan proyek lain untuk memahami posisi relatif di pasar. Ya, contohnya nih ya, contoh praktisnya Ethereum. Teknologi Ethereum ini menggunakan blockchain dengan smart contract untuk memungkinkan pembuat aplikasi ini terdesentralisasi di apps. Lalu ada tim pengembangnya juga, yaitu dipimpin oleh Vitalik Buterin yang memiliki reputasi kuat di industri blockchainnya. Nah, ini orangnya nih. Lalu adopsi banyak proyek DeFi, desentralisasi finance, dan di apps dibangun di atas Ethereum. Ya, contohnya Cardano ya. Tokenomics Ethereum digunakan untuk membayar gas fee dalam jaringan Ethereum, memberikan utilitas yang jelas. Si Ethereum ini punya anak, nah anaknya ini nama si Cardano ya. Penjelasannya, teknologinya menggunakan algoritma konsensus proof of stake yang lebih efisien dibandingkan proof of work. Tadi udah gue jelasin ya, perbedaan proof of stake dan proof of work. White paper juga si Cardano ini memiliki juga sendiri ya, dipisah dari Ethereum, yaitu dia memiliki pendekatan ilmiah dengan white paper yang ditinjau oleh akademisi. Nah, lalu ekosistemnya Cardano ini berfokus pada interoperabilitas dan skalabilitas dengan proyek yang mendukung aplikasi di dunia nyata seperti identitas digital. Dengan mempelajari ini tadi gue penjelasin dan memahami elemen-elemen fundamental ini, lo akan lebih siap untuk membuat keputusan investasi yang panjang maupun yang short berdasarkan data dan analisis yang solid. Jadi lo bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di pasar cryptocurrency. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini hanya sekedar gambaran contoh yang singkat, jelas, dan padat bagi gua. Dan selebihnya lo bisa Dior, oke? Intinya komponen atau elemen-elemen ini lo harus tahu dalam berinvestasi di cryptocurrency. Video ini cukup kali ini, penjelasannya nanti gua akan jelasin teknisi dan naratif ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam cuan.